Bayangin kamu lahir ke dunia, tapi tubuhmu direnggut satu persatu bahkan sebelum kamu sempat hidup. Mata, nggak ada. Kulit, hilang. Suara, bahkan tak bisa keluar. Dan semua itu bukan karena takdir, tapi karena ayahmu sendiri. Hari ini, kita bakal masuk ke salah satu anime paling gelap dan emosional. Kisah tentang kehilangan, dendam, dan pencarian jati diri. Inilah kisah dari Dororo. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Dimulai di sebuah kuil tua yang dipenuhi patung iblis. Di sana, seorang penguasa bernama Daigo Kagemitsu membuat perjanjian terlarang. Demi kekuasaan, demi kemakmuran wilayahnya, ia menawarkan sesuatu kepada 12 iblis. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dari nyawanya sendiri. Tanpa ia sadari, yang dikorbankan adalah anaknya yang bahkan belum lahir. Saat bayi itu lahir, semua orang terdiam. Tubuhnya tidak lengkap. Kulitnya tidak ada. Wajahnya nyaris tak bisa disebut wajah manusia. Alih-alih diselamatkan, ia justru dianggap sebagai kutukan. Dan tanpa rasa bersalah, bayi itu dimasukkan ke dalam perahu lalu dihanyutkan ke sungai. Dibuang oleh ayahnya sendiri, To. Namun, takdir belum selesai. Seorang pria bernama Jukai menemukan bayi itu. Seorang pembuat prostetik yang memilih untuk melihat harapan di balik kengerian. Ia membangun kembali tubuh bayi itu. Tangan dari kayu, kaki buatan, bahkan senjata tersembunyi untuk bertahan hidup. Ia tidak hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga memberinya alasan untuk hidup. Bayi itu pun tumbuh menjadi seorang pemuda misterius bernama Yakimaru. Yakimaru bukan manusia biasa. Ia tidak melihat dunia seperti kita, tapi ia bisa merasakan jiwa melihat aura kehidupan. Dan ia hidup dengan satu tujuan, mengalahkan semua iblis, karena setiap iblis yang ia bunuh, satu bagian tubuhnya akan kembali. Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah perjalanan untuk merebut kembali dirinya sendiri. Di tengah perjalanannya, ia bertemu seorang anak kecil pencuri bernama Dororo. Cerewet, licik, tapi punya hati yang hangat. Awalnya, Dororo hanya ingin menipu Yakimaru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia malah ikut terseret ke dunia penuh iblis dan darah. Mereka bertemu monster pertama. Tanpa banyak kata, Yakimaru langsung menyerang. Pedang keluar dari lengannya. Gerakannya cepat, brutal, tanpa ragu. Ini bukan pertarungan hidup dan mati biasa. Ini adalah pertarungan untuk menjadi manusia kembali. Dan saat iblis itu akhirnya tumbang, sesuatu terjadi. Tubuh Yakimaru mulai kembali dan Dororo melihat semua itu. Dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa pemuda di depannya bukan sekadar pemburu iblis. Ia adalah seseorang yang sedang mencari dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, Dororo memutuskan untuk tetap di sisinya. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu mereka sama-sama kesepian. Namun perjalanan ini tidak sesederhana itu. Karena setiap bagian tubuh yang kembali, Yakimaru semakin mendekati satu kebenaran pahit. Bahwa untuk mendapatkan semuanya kembali, ia harus menghancurkan apa yang ayahnya bangun. Dan di sisi lain, Daigo Kagemitsu mulai menyadari sesuatu. Pengorbanan yang ia buat dulu belum benar-benar selesai. Sekarang pertanyaannya adalah, jika Yakimaru berhasil mendapatkan kembali seluruh tubuhnya, apakah ia masih akan menjadi manusia? Atau justru kehilangan hatinya di sepanjang jalan? Dan saat hari itu tiba, akankah ia memilih membalas dendam atau memaafkan? Itulah awal dari perjalanan kelam Dororo. Sebuah cerita tentang kehilangan, tentang kemanusiaan, dan tentang arti menjadi utuh. Kalau kalian suka cerita gelap penuh makna seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Karena kita bakal lanjut ke bagian berikutnya, yang jauh lebih brutal dan emosional. Sampai jumpa di video selanjutnya.